Oke, kalau biasanya banyak banget dulu kita bikin dokumentasi yang akhirnya membuat banyak file-file kita jadi numpuk gitu. Sekarang dengan berkembangnya medsos tuh gampang banget bikin dokumentasi gitu. Dan kita nggak harus nyimpen di tempat kita yang bikin jadi banyak banget harus nyiapin space gitu. Nah salah satunya adalah dokumentasi semua pegawai yang pertama kali masuk ke Mandiri. Kita buatkan podcastnya supaya besok kalau kita kangen tinggal buka YouTube-nya dan semua informasi kebuka. Tahu tanggal berapa, jam berapa, dengan siapa, apa yang diomongin gitu. Dan ini akan jadi cerita. Oh bahwa saya pernah ke Malili gitu. Dan sekarang nih ada salah satu rekan kita yang bergabung dalam klub kita di Malili. Itu namanya Mas Abrin. Nama panjangnya siapa nama panjangnya? Eh, Nama panjang saya Muhammad Abrin Pamungkas. Oh, berarti anak bungsu ya? Anak terakhir Ya, kebetulan. karena Pamungkas toh. Kalau Ya, anak pertama kan namanya Perdana gitu ya. Adam Firdaus Utama Nugroho. Oh, ada utamanya. Ada Anak pertama. anak ketiga. Oh, utama ya tapi. Ya. Oke. Nama panjang Irfan Dwi Rizaldi, bisa dipanggil Irfan. Oh, Tapi biasanya kalau dari BC Samarinda manggil saya Julak. Julak tuh maksudnya apa? Julak artinya paman. Nggak tahu karena mungkin saya asli sana mungkin. Sama teman-teman Oh. pelaksana dipanggil Julak, Julak Oh, begitu. paman ya. Bukan Paman. opa, bukan. Oh, bukan opa. siap. Ketika dengar pertama kali ke Malili, what's in your mind? Jujur gak tahu sama sekali, gak tahu sama sekali. Terus kemudian hal yang pertama di pikiran saya otomatis kita lihat maps dong. Oke. Jelas. Lihat maps. Awalnya gini. Oh oke, Sulawesi gitu. Oke. Sulawesi. Terus ceklah di perjalanan. Oke. Perjalanannya gimana ke sana. Yang pertama sih oke, kok perjalanannya kok ke Makassar gitu. Oke. Jauh banget. Makassar sama Malili kok lumayan kan. Awalnya set lagi ada nih pesawat. Mm-mm. Kok katanya kok nggak ini jadwalnya kan nggak setiap hari. Oke. Nggak setiap hari. Kemudian tanya-tanya akhirnya nemulah suatu website. Ternyata perjalanan ke Malili itu ternyata menggunakan bus selama 12 jam. 12 jam. Kaget juga. Kemudian aku ngomong ke istri itu awalnya. Ke istri, aku pindah nih di Sulawesi. Awalnya gitu di Malili namanya. Istri saya seneng banget itu awalnya. Istri saya seneng. Dikiranya itu adalah kota yang besar. Oke. Sama sekali kota yang besar. Dan akses bandaranya itu gampang. Oke. Katanya seperti itu. Mm-mm. Kata istri saya search lagi tuh setelahnya. Ternyata sangat jauh. Akhirnya sedih lagi. Jadi mutasi ini berurai air mata nggak di rumah? Kalau saya iya, kalau saya berdarah mata itu akhirnya. Tapi kalau saya langsung saya kunci kamarnya. Saya kunci. Biar nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Kebetulan saya waktu itu ada di rumah orang tua di Kediri. Oke. Itu jam 10 itu saya nggak keluar kamar. 10 pagi itu kalau nggak salah pengumuman itu jam 10 malam. Oke. Malam itu kalau kalender Jawa itu suroan. Suroan. Pas malam suro itu kalau nggak salah Sabtunya itu suro. Nah Jumatnya itu malam suro. Akhirnya malamnya itu sebenarnya nggak tidur. Malam sampai pagi tidur itu habis subuh itu cuma sejam 2 jam. Makan habis itu di kamar lagi lah. Waktu jam 7-nya itu. Jam 7 sampai jam 10 itu masih di kamar. Dan saya tutup gak ada yang lihat. Terus tiba-tiba orang tua masuk yang lihat saya lagi menangis. Itu faktanya seperti itu. Jadi lu nggak punya ekspektasi apapun terhadap Malili. Enggak ada. Jadi sampai sini nggak ada rasa kecewa, bahagia, gembira. Lebih tepatnya campur aduk ya. Kalau perasaan satu-satunya itu kayaknya masih tercampur aduk. Campur aduknya antara apa sama apa itu? Campur aduknya antara sedih, Sedihnya yang bikin lu sedih apa? sedihnya karena enggak Bang, ada senangnya juga Bang. Iya, yang bikin lu sedih Yang apa? sedih mungkin culture shock mungkin ya. Maksudnya kehidupan dari Samarinda ke Malili lumayan agak berbeda. Itu yang bikin Iya, lu masih penyesuaian sih. Oke, kalau yang bikin lu bahagia itu? Bahagia karena tidak macet. Oke. Emang Samarinda macet ya? Oh, lumayan macet. Oh. Panasnya juga lumayan panas.
udaranya juga ya nggak terlalu sejuk di sini. Berarti di sini dari sisi kualitas kehidupan lebih bagus. Iya. Ya mungkin tadi ya udaranya, lingkungannya, Iya. terus tingkat kemacetan lalu lintas. Iya benar. Gitu. Dihitung lu hafal nggak ada berapa lampu merah di Malili? Lampu merah kalau dari Trans ya melewati 2 aja sih lampu merah. Jadi kita itu kalau naik bis ya, udah ketemu lampu merah, yes, Malili udah nyampe. Patokannya cuma itu. Oh, patokannya lampu Iya, merah. lampu merah itu karena di Oke. samping lampu merah kan ada bank itu kan, dan itu Bank sosial. adalah lampu merah pertama, lampu merah kedua, terus pasti kita turun setelah itu gitu. Jadi memasuki Oke. lampu merah itu sama seperti pintu gerbang memasuki Malili. Karena Oke. sebelum itu belum ada lampu merah yang lain. Kita baru ketemu lampu merah itu nanti di Masamba. Mas Amba. Di Masamba itu jaraknya sekitar berapa jam ya? 2,5 jam perjalanan dari sini. Itu baru ketemu pertama kali itu Masamba yang dekat lapangan udara Andi Jema. Oke. Gitu. Jadi cuma kecamatan Malili ini yang punya lampu merah gitu. Nanti lu Oke. ketemu lagi nanti di sana Sorowako 60 km dari sini. Ya, itu pun ya PT Vale aja. Bayangan saya sih remote sih pasti di sini Bang ya. Terus kebetulan di Mataram juga ada pindahan dari Malili, jadi kurang lebih udah tahu lah garis besarnya kayak Mhm. apa. Kayak apa cerita-cerita orang-orang yang pernah ke Malili itu? Kantornya di tengah hutan. Oke. Dan sampai kenyataan di sini benar apa enggak? Iya, Benar. dia oke. melebihi ekspektasi saya ternyata. Saya kira dibesar-besarkan cerita itu. Ya, Ternyata benar. ya, ternyata luar biasa Bang. Terus apa lagi? Ya apa ya namanya, kita udah tanda tangan siap ditempatkan, ya mau gimana lagi kan. Sebenarnya kita di mana aja kan udah siap mutasi, tapi kemananya ini yang kadang kita agak-agak gimana gitu kan. Di mana saja siap, kemananya bingung, agak-agak gimana. Ya Padahal sama aja. Terus ketika lu pertama kali denger lu mutasi ke situ, lu apa? Sedih kah, bahagia kah, atau biasa aja kah gitu? ya sedih sih pasti Bang. Apa yang bikin lu sedih ketika Ya pindah dari Mataram ke Malili? Kan sama-sama gitu. ya Lama. ya namanya juga kita meninggalkan zona nyaman kan. Oh nyaman sekali ya memang di Mataram? Iya, di sana udah enak lah hidup kan, karena udah lama pergaulan segala macam. Oke. Lebih ke susah ninggalin teman-teman di Habit. sana, ya habit tiap hari. Karena di sana pun ya agak kurang sih bergaul sama orang kantor, sama teman-teman di luar yang banyak. Oh gitu. Gue baru kali ini lo dengar orang mutasi nangis, sumpah gue. Enggak, atau mungkin mimpi gini ya, pas itu bangun terus berharap bahwa mutasi itu baru mimpi gitu ya. Skep itu baru mimpi gitu. Berharap ada skep lanjutan yang enggak ke situ gitu. Berharap dibatalkan. Banyak kesalahan. Oke, itu kan tadi kan dari pertama kali terima terus tiba-tiba punya expect seperti itu. Oh, jauh. Nah, first impression ketika sampai ke Malili dengan setelah journey tadi 12 jam di perjalanan itu gimana? Sebenarnya saya tuh mikirnya itu lebih buruk dari ini. Oke. Lebih buruk dari ini. Soalnya ada senior namanya itu Bang Yohanes. Dia selalu cerita-cerita mengenai Malili setiap di kantor. Nah, akhirnya dari situ saya sudah membayangkan ini Malili seperti apa. Tapi ternyata waktu datang ke sini ternyata mungkin lebih bagus dari perkiraan yang saya di pikiran saya. Saya mikirnya itu agak buruk sih sebenarnya. Seburuk apa di otakmu sampai mikir kok sekarang lebih baik gitu? Saya infonya itu ini, di sini tuh hutan banget gitu. Oke. Awalnya itu seperti itu. Ternyata alhamdulillah masih banyak kehidupan di sini. Jadi ngebayangin kita ke kantor pakai baju Tarzan gitu. Jujurnya seperti itu. Tapi nggak hutan-hutan banget kan? Enggak. Meskipun hutan tetap ya. Masih ada kehidupan lebih baik di sini. Oh masih kan lebih baik. Potensinya itu ternyata luar biasa. Jadi pas sampai sini perasaan yang tadinya menangis di rumah ketika tahu mutasi, pas sampai sini masih tetap menangis atau kemudian menertawakan tangisan itu? Sebenarnya ya bagian dari kehidupan kalau itu wajar lah ya kalau jawabnya seperti itu. Belum pernah dengar sebelumnya. Ketika Kalau lo dapat mutasi Malili? Iya, dapat skep kemarin. Itu kan kalau nggak salah malam ya, jam 10. Saya udah tidur kebetulan. Jadi
Lu baru Jadi baca? pas bangun pagi banyak panggilan tidak terjawab nih, apa ini? Banyak selamat-selamat, apa ini? Selamat Irfan ke BC Malili. Ya, saya juga sebelumnya belum pernah sih dengar BC Malili, jujur ya. Terus ada nggak informasi awal yang lu terima terkait Malili itu kayak apa gitu? Atau di benak lu udah ada gambaran Malili itu seperti apa? Belum pernah sih, belum ada. Yang saya tahu yang PT Vale itu aja. Jadi lu kesini itu tahu dari mana? Jalan-jalannya itu? Jalan-jalan, Iya, misalnya harus naik apa, lu taunya dari mana tuh? Informasi awal kalau misalnya dari Makassar itu masih harus 12 jam naik bis, nunggunya di mana? ada dari senior. Oh. Ada dari senior. Dan sendiri lu nggak sama sekali nge-stitch Malili kayak apa enggak? Cuma Enggak terlalu. Nah, selama di sini rencana kerjanya kayak gimana? Maksudnya apa sih yang mau dikerjain nih di Malili dengan pasti kan 2 hari di sini kan udah mulai belajar ya, di sini tuh kondisinya kayak gini. Nah, kira-kira punya mimpi apa sih untuk membangun kantor Malili? Dari kemampuanmu ya, dari kemampuan. Sebenarnya kalau job desk atau suatu pekerjaan yang jelas ini saya belum ada bayangan, jujur belum ada bayangan. Tapi kalau secara motivasi, saya tuh pengen ada yang bilang gini, senior saya, setiap orang itu ada masanya kan, ya, setiap masa ada orangnya. Jadi selama saya di Malili, entah itu 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, ya saya akan melakukan yang terbaik pada waktu itu, pada rentan waktu itu. Ya. Di kantor. Saya mungkin fokus main volley ya. Kata teman-teman junior saya di sana katanya volley di sini jalan. Ya. Begitu, itu aja. Enggak, volley di sini enggak jalan. Maksudnya volleynya lumayan aktif. Kita main di lapangan enggak jalan. Karena kalau volleynya jalan enggak main volley. Oh iya, siap. Loncat ya. Masuk. Saya berusaha memasukkan jokesnya abang ini. Iya. Tapi lu sebenarnya gini, lu shock nggak sih dipindah dari zona nyaman lo terus ke tempat yang agak jauh dan berbeda kayak gini? Iya, ada perasaan itu. Ada perasaan itu. Dan lu ngerasa mutasi ini sesuai dengan harapan lu nggak sih? Kalau ditanya seperti itu sebenarnya tidak ya. Karena pas permintaan kemarin ada kan saya nulisnya ya Jawa sama mungkin Denpasar. Lu suka keramaian ya? Bisa dibilang. Iya, kan kalau di pasar pasti rame kan, tadi kan milihnya pasar ya? Iya. Tadi pasar kan milihnya kan Jawa sama pasar kan milihnya. Denpasar. Oh ada dennya ya? Ada dennya. Gua pikir tadi Jawa dan pasar gitu. Oke. Ya kalau buat melakukan apa mungkin belum tahu sampai sekarang Bang, karena datang ke sini juga ibaratnya nggak berharap apa-apa gitu. Jadi ya udah asal datang aja karena memang sudah ditugaskan ke sini. Kalau planning mau buat apa di sini dan kedepannya mau ngapain kayaknya belum ada Bang. Terus ini masalah relationship mungkin ya, mungkin mungkin lu punya someone special in your hometown gitu. Gimana sih? Punya apa enggak lo? Lagi enggak? Lagi enggak, baru putus sih. Oh lagi putus. Iya. Tapi sudah ada yang saya dekatin lagi. Gitu. Jadi sudah jatuh tertimpa ini ya, tertimpa bus ya. Tertimpa bus. Ya busnya Makassar Malili. Oh baru putus ya. Iya. Kenapa lu bisa putus? Apa terlalu dekat makanya bisa putus jadi harus jauh-jauhan biar lancar? Kurang cocok aja berarti. Sepertinya kurang cocok aja, kurang klik aja. Oh, kurang klik. Jadi lu nyari yang klik nyari orang sebenarnya. ini saya harus jawab apa ini, Komandan? Jadi ketiga orang yang gue wawancara hari ini semuanya kayaknya pada konyol ya. Pada konyol-konyol, maksudnya orangnya tuh bisa diajak ngobrol kemana-kemana gitu. Jadi next time gue sih terlintas banget itu benak gue. Podcast berikutnya gue nggak akan ada di meja ini lagi ya. Karena udah banyak orang-orang yang bisa gantiin posisi gue kan. Yang namanya adalah
Ini kan sekarang jauh dari keluarga. Istri kerja juga ya. Istri kerja juga, Oke, dan kebetulan beda kota, beda pulau. beda pulau. Nah, gimana caranya membuat relationship yang baik sepanjang LDR kayak gini nih? Siap. Sama-sama bekerja, soalnya kalau nggak kerja mungkin kan bisa dibawa atau untuk pulangnya gampang misalnya karena misalnya hanya dari Makassar langsung ke Jakarta dan ketemu gitu. Kalau beda pulau kan berarti perjalanannya akan nambah nih. Apalagi pengantin baru kan, 3 bulan ya, baru Betul 3 sekali bulan. itu. Baru 3 bulan. Ini gimana membuat apa namanya? Kan katanya kalau pada senja kita belajar tentang arti menunggu. Sementara pada malam kita belajar tentang artinya merindu. Tapi di pagi hari kita sedang diajarkan untuk memupuk harapan baru. Siap, siap. Oke. Nah, gimana caranya membuat kamu nih punya cara seperti apa yang membuat nanti kamu sama pasanganmu sekarang ini hubungan kalian bisa bagus? Kebetulan saya itu sebelum menikah itu saya pacaran dulu. Pacaran dulu itu lumayan lama, sekitar 4 tahun lebih. Sebenarnya yang susah itu bukan setelah menikahnya ini. Setelah nikah itu kayak udah biasa. Ini 4 Yang- tahun ya pacarannya ya? Pacaran 4 tahun. Oh, Doraemon Yang- kepancoran. Pulang-pulang langsung masuk kamar. Itu Udah 4 tahun pacaran baru dilamar. mungkin 4 tahun, mungkin 2 tahun sampai 3 tahun pertama itu yang sangat susah. Soalnya gimana? Emang jaraknya itu kita itu nggak bisa langsung ketemu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada masalah kalau ada masalah, kalau pas lagi ketemu itu bisa langsung selesai. Oke. Kalau kita lagi LDR, jadi kalau ada masalah itu bisa sampai berhari-hari. Itu masalahnya itu cuma di situ. Jadi yang inti dari LDM sekarang itu yang penting komunikasi setiap hari. Kalau saya jadwalnya itu jam 8 komunikasi Malam. sama istri. Oh ya, sama-sama. Saya juga sama. Ya, karena beda waktunya kan 1 jam ya. Jadi kita di sini habis isya, mereka di sana habis maghrib. Ya, jadi pas tuh momennya sama-sama kosong. Jadi baru bisa ngobrol. Ada gangguan sinyal nggak sama di sini? Kalau di sini ada kebetulan. Kayak pakai itulah provider yang yang lumayan ini. Oke. Kebetulan udah tanya ke teman, oh pakai ini aja, provider yang ini aja. Karena bagus. Karena bagus katanya. Jadi sampai di sini ganti nomor. Masih rencana ini. Oh, gitu. Tapi kalau dari sisi istri oke ya? Istri oke, menguatkan setiap hari Menguatkan. menguatkan, keluarga juga menguatkan. Jadi nggak ada. Ketika saya mutasi ke sini, itu sebenarnya yang paling berat itu saya. Bukan keluarga dan juga bukan istri saya sebenarnya. Mungkin dari penempatan awal dekat dengan rumah ya. Jadi sering pulang. Jadi yang berat itu saya. Di orang tua itu sebulan di rumah itu ada cucu. Jadi kayak saya itu ya sebenarnya kalau mau keluar ya nggak apa-apa gitu. Nggak dikangenin. Ya, ada pesan mungkin yang lu pengen sampein ke Bea Cukai seluruh Indonesia yang kebetulan ngelihat lu ada di Malili sekarang. Wow, dalam ya. Iya, maksudnya lu kan unexpect ya, sama kayak gue tuh ditempatin dimanapun gue tidak pernah berusaha untuk membandingkan dengan alam kenyataan gue gitu. Jadi gue pengen menikmati setiap momen di sana itu sebaik mungkin. Iya benar. Gitu. Jadi pesan lu nih buat orang-orang yang ada di luar sana gitu, untuk membombastis Bea Cukai Malili gitu, lu pesannya apa sih? Saya pernah baca buku ya. Oh, pernah ya. Sekarang udah enggak. Kebetulan lagi ngebaca buku. Oke. Bukunya judulnya The Man Who Searched a Meaning, Oke. karya Viktor Franklin. Ada satu kutipan yang menurut saya bagus Mhm. dan kebetulan cocok dengan situasi saya sekarang ya. Oke. Tulisannya bahasa Indonesianya. Mhm. eh, Berarti bukunya bahasa Inggris. lupa saya. Bahasa Inggrisnya lupa itu forget ya kalau nggak salah. Oke. Segala sesuatu bisa dirampas dari kalian kecuali satu, yaitu cara kalian berpikir, cara kalian merespon itu semua. Quote-nya keren loh.
Jadi bukan tentang apa yang menimpa kita, tapi bagaimana cara kita Bereaksi. bereaksi. Iya. Kalau Stephen Covey bilangnya itu 90% masalah. Itu Iya. disebabkan karena kamu salah memaknai masalah. Wow, itu lebih dalam. Thank you. Jadi relate nih kata-katanya dia sama kata-katanya Stephen Covey itu sama gitu. Jadi masalah itu terjadi karena kita salah memaknai masalah dan itu 90%. Setuju. Sampai dia tuh ngegambarinnya kalau di sebuah pagi ada bapak yang sudah siap berangkat ke kantor, anaknya sedang sarapan, kemudian anaknya nyenggol teh, tehnya ngebasahin bajunya si bapaknya, bapaknya bisa marah-marah, Marah. tapi punya pilihan, Iya, lanjutkan sarapanmu, bapak akan ganti baju, selesai, masalahnya nggak jadi masalah. setuju. Oke, keren ya. Oke, you do the best wherever you are. Itu mungkin statement terakhir dari podcastnya Mas Abrin ya, dan akan kita keep sebagai dokumentasi Bea Cukai Malili. Jadi Mas Abrin tidak bisa meminta, hanya bisa nonton doang. Siap. Ya, sampai sini aja lah podcastnya. Jadi gue yakin bahwa besok-besok gue nggak ada di sini lagi. Bye.